Closing itu tidak nyebrang ya. Tuh perjanjiannya kayak gitu. Habis closing kan sesi argumen dan pertanyaan. Nah, nanti dari siapa yang duluan dikasih 5 menit. Ibarat saya duluan, saya 5 menit. Habis itu Bang Nandar 5 menit. Habis itu Bang Rudi 5 menit, Bang Oki 5 menit. Nah, selama 5 menit itu menjawab, berargumentasi, serta melemparkan pertanyaan gitu ya. Enggak, maksudnya gini, misalnya aku 5 menit nih menanggapi, terus yang menjawab 5 menit siapa? Lambat Keduanya nanti mereka. Nandar nih. Oh, mereka ya dibagi 2 berarti 5 menitnya juga. Sama kayak PK biasa bang, 5 menit 5 menit 5 menit pokoknya satu orang 5 menit, 5 menit udah PK menjawab, biasa. berargumentasi dan memberikan pertanyaan gitu. Nanti pertanyaan Oke, Bang Nandar 5 menit ditanggapi Bang Rudi, 5 menit ditanggapi Bang Oki gitu. Iya, bebas siapa Oh, yang gitu. Boleh, boleh. ya. Boleh lah, boleh. Tapi openingnya bagi Boleh, 2, ya. jangan diambil lu sendiri. Oke. Iya, boleh. Oke, kalian lah duluan, lah Bang Rujo lah, biar mereka duluan dong. Yang duluan terakhir ya closingnya. Ya. Ya, silakan. Gimana nih caranya nih? Sese. Biar Bang Ruji aja yang diam. halo. Bang Nandar diam aja. Bang Name Rudi. apa aja deh? Operatornya siapa? Sabar. Pelapornya Bang Ruji, biarin. biarin. Alah, salah pencet aku jadinya. Udah terima aja, udah terima. Ya, Justin. Udah gua undang. Gua Udah. undang. Oke, udah. Oke, dari saya dulu ya. Yang lain mohon di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair ya untuk teman-teman yang ada di YouTube Bang Nandar, yang ada di YouTube saya, dan yang ada di TikTok Bang Nandar, serta ya, atau teman-teman yang menyaksikan di TikToknya Room Bang Rudi Yohanes atau Bang Oki gitu ya. Assalamualaikum untuk saudara-saudari muslimku dan selamat malam untuk kawan-kawan yang Kristen. Pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh Bang Nandar gitu ya untuk mendiskusikan sesuatu. Memang tadi malam itu saya sudah berdiskusi dengan Rudi Yohanes ya, Bang Rudi dan juga Bang Oki ya teman-teman. Tapi kali ini dengan tema yang berbeda. Dan pada kesempatan ini yang menemani saya bukan Bang Kores ya, tapi Bang Yonatan Nandar yang udah terkenal gitu ya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, tema pada kesempatan malam hari ini yang kita angkat sebenarnya siapa sih Nabi palsu, Nabi Muhammad ya atau Paulus gitu. Nah itu, jadi tema yang kita angkat itu Nabi, Rasul, dan guru palsu. Mari kita buktikan melalui kitab suci. Teman-teman sekalian, definisi dari Nabi menurut agama Islam adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan semesta alam. Wahyu tersebut ya bisa diamalkan untuk dirinya sendiri atau disampaikan kepada kaumnya jika mempunyai kaum. Nah, Nabi yang mempunyai kaum itu berarti dia pangkatnya ada 2. Selain Nabi berarti dia juga Rasul. Perbedaannya Nabi dengan Rasul apa? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah tentu pasti dia Nabi. Nah begitu ya teman-teman semuanya di dalam agama Islam, agar teman-teman kita yang Kristen memahami gitu ya, apa itu Nabi, apa itu Rasul ya kawan-kawan. Nah, Nabi, seorang Nabi tidaklah mengaku-ngaku aku adalah Nabi. Bukan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu, aku adalah Nabi. Nggak ada Nabi itu mengaku dari dirinya sendiri, tetapi yang menyatakan dia adalah seorang Nabi itu adalah Tuhan semesta alam melalui kitab suci yang disampaikan kepada Rasulnya. Contoh di dalam Al-Quran kita ya, orang yang menerima wahyu siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Nah, jadi
Semuanya ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Mereka menerima firman dari Allah, menerima wahyu dari Allah. Jadi yang menyatakan itu adalah Allah, bukan nabinya sendiri ngaku-ngaku aku adalah nabi. Bah. Ya. Jadi perlu tahu gitu ya. Nah, berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diterakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Ahzab, beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan di situ dinyatakan beliau rasul. Dan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144, ya, di situ dikatakan seperti apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, utusan Tuhan. Jadi yang menerakan, yang memberikan stempel bahwa dia adalah seorang nabi, itu adalah Tuhan semesta alam di dalam agama Islam. Jadi seperti itu sekilas dari opening saya, ya kawan-kawan. Semoga yang saya sampaikan dalam opening dapat dipahami untuk semuanya. Terima kasih atas dukungannya dan selamat menyimak. Ambil kopinya, ambil cemilannya, ya, santai, ambil buku dan pulpennya. Dalil apa yang akan saya keluarkan dan Bang Nandar keluarkan nanti. Terima kasih. Bang Rudi aja ya yang opening statement kali ya. Diambil 5 menitnya buat Bang Rudi aja. Boleh. Ah. Pencet endang. Belum muncul. Rudi Mana Sidabutar, Rudi Sidabutar, terima dong. Belum muncul endang. Oke. Muncul Bang Nandar, belum muncul. Siap, Rudi Sidabutar. Terima. Baru muncul. Oke, makasih Rudi. Makasih. Mau lihat godang, Rudi Sidabutar. Oke, terima kasih. Selamat malam ya kepada seluruh pemirsa di tanah air dan di luar negeri ya, yang paling concern terhadap masalah perdiskusian tentang debat lintas agama. Selalu kami orang Kristen selalu memulai dengan pembukaan, ini hanyalah sebuah diskusi, jangan nanti dilapor polisi terus kami ditangkap, karena kami punya hak yang sama dalam diskusi. Mereka bebas bicara tentang kekristenan, kami juga bebas berbicara tentang keislaman ya. Jangan ada nanti tujuan, wah dia menafsir senaudel, ya enggak begitu juga. Mereka juga punya hak menafsir senaudelnya juga ya. Nah, kawan-kawan, kita harus dewasa dalam iman. Lapor-lapor itu bentuk kepengecutan di dalam iman ya. Nanti kita tidak usah lapor-lapor, selalu saja diskusi, asal jangan menghujat-hujat lah ya. Menghujat keterlaluan juga nggak bisa. Oke. Sekarang topik kami malam ini mengenai nabi rasul palsu ya. Di dalam ajaran Kristen memang ada terdapat apa itu nabi palsu, apa itu rasul palsu. Saya berbicara dulu dengan mengenai rasul. Rasul itu, yang mengutus rasul itu adalah Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah mengutus rasul. Yang mengutus para rasul itu adalah Yesus Kristus. Di mana itu terdapat? Di Matius 10 Matius 10. Kalian lihatlah dari ayat 1 sampai ayat 10 ketika Yesus memperkenalkan 12 rasulnya. Nah, bagaimana dengan nabi? Nabi itu tidak selalu orang yang mendengar firman Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia. Kenapa demikian? Karena di dalam Kristen di Perjanjian Baru masih ada Nabi Hana. Nabi Hana ini kan tidak pernah mendapat firman seperti Musa, dan dia memberitahukan kepada manusia, enggak seperti itu juga ya. Tetapi Nabi di sini adalah orang yang memberitakan firman Tuhan, dan mereka diangkat berdasarkan hukum Harun, yakni dari suku Lewi.
Di luar suku Lewi nggak bisa. Kalau para rasul tidak terikat dengan hukum Harun, ya. Jadi siapa saja bisa diangkat menjadi rasul. Yang mengutus rasul itu Yesus, ya. Bukan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu adalah mengutus para nabi, gitu ya. Nah, sekarang di dalam kekristenan itu kita mendengar rasul pertama 12 orang, kemudian berikutnya 120 orang yang ketika menerima Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2. Kemudian inilah yang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Nah, mulai muncul mengenai nabi palsu itu bukan di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sudah digariskan, ya, di Yeremia 23 itu. Saya heran kebetulan tenda Bible setiap bicara nabi palsu pasti cirinya yang pertama berasal dari gurun pasir. Kenapa begitu? Karena Yesus di Matius 4 dia bertemu dengan iblis di gurun pasir. Jadi gurun pasir itu sarangnya iblis. Makanya nabi palsu di dalam Bible itu datangnya dari apa? Dari gurun pasir. Yang kedua, dijelaskan di situ dia minum racun dan makan ipuh. Ya, itu ciri-ciri nabi palsu. Baru yang ketiga, bahwa nabi palsu ini dijelaskan juga di Yeremia itu berada dalam bilik dia suka ada mengatakan Tuhan itu di dalam bilik, ya. Ada biliknya. Bilik itu artinya ruangan, ya, kamar-kamar atau begitu, ya. Nah, kalau di Perjanjian Baru ciri-ciri nabi palsu itu atau rasul palsu dijelaskan di 1 Galatia 1 ayat 8 dan 9. Apabila ada orang atau seperti kami, katanya kami itu di situ bicarakan Rasul Paulus, artinya mengenai apabila ada rasul yang menyampaikan Injil berbeda dengan apa yang kami sampaikan, sekalipun itu malaikat, maka terkutuklah dia. Nah, maka nabi palsu ini akan memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul. Nah, kenapa itu berbeda? Karena 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan bahwa di dalam goa-goa itu ada namanya malaikat-malaikat pendosa. Makanya orang kalau di dalam kekristenan pergi ke dalam goa mendapat wahyu, itu dia bukan dapat wahyu dari Tuhan, tapi mendapat bisikan iblis. Makanya dia menyampaikan Injil berbeda dengan Injil yang dibawa oleh para rasul. Itu sudah digariskan, ya. Nah, makanya orang yang pergi meninggalkan Yesus dan pergi ikut nabi palsu itu terdapat 1 Timotius 4 ayat 1. Mereka ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dari kita duluan Bang Nandar. Sorry tadi saya borong habis rupanya. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Tenang. Kalau pening mah nggak apa-apa. Kalau pening mah nggak apa-apa. Silakan Bang Nandar dulu. Ya, kawan-kawan jangan lupa tap-tap layar, ya. Dukung itu Mas Oki. Masa kita kalah ada 2 putaran. Aduh, kawat kita ini. Silakan, belum lagi. Silakan Nanda. Ya, aku aja yang ini. Baik, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaum muslimin wal muslimat, buat teman-teman Kristen, Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian semua. Jujur dari hati yang terdalam, sebelum saya melantunkan, mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang berharga, saya ingin mengapresiasi Rudi Yohanes Sidabutar dengan Oki Setiawan. Karena cuma 2 debater Kristen ini saja yang berani debat dengan saya. Si Edis sudah tidak berani lagi debat dengan saya. Ya, Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Baik, pertanyaan saya. Perjanjian Baru itu, ini langsung ke pertanyaan ya, nanti atau saya prolog dulu boleh? Tadi Rudi Yohanes mengatakan 2 Petrus 2 nomor 4 bahwa di gua-gua itu tempat bersarangnya Lucifer, Beelzebul dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Perjanjian Baru itu bahasa aslinya yang diyakini oleh semua umat Kristen adalah bahasa Yunani atau Greek Koine. Tunjukkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 bahwa ada kata gua di dalam bahasa Yunaninya. Coba formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan dia yang
mempertanggungjawabkan untuk pembuktiannya. Karena jangan melampaui atas apa yang tertulis. Kalau Anda tidak mampu membuktikan 2 Petrus 2 ayat keempat ada kata goa, kalau Anda tidak mampu, maka selanjutnya juga Anda tidak akan mampu menolak kalau Paulus adalah Rasul tidak asli. Saya tunjukkan kepada saudara. Ya. Tadi 2 Petrus 2 nomor 4 tolong dijawab. Saya ambil dulu HP saya. Nah, teman-teman. Sebentar. Ini masih waktu saya ya. Nah. Yesus mengatakan di dalam gospelnya, gospel Matius, jangan kau sebut siapapun bapa di bumi ini. Ya. Di dalam Matius 23 ayat ke-9. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Ciri-ciri nabi yang tidak asli, utusan yang tidak asli adalah menolak apa yang dikatakan Yesus dan bertolak belakang apa yang dikatakan Yesus. Matius 23 ayat 9 mengatakan bahwa tidak ada satupun bapa di muka bumi ini, hanya Bapa yang di sorga. Tetapi Rasul Paulus dengan kuasanya mengatakan kalau dia adalah Bapa sorgawi, bahwa Paulus ini adalah Bapa Yahweh. Sebab sekalipun mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus. Ternyata Rasul Paulus juga bersatu dengan Yesus Kristus, telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi menurut ayat ini, Bang Rudi dan Oki Setiawan, ya, Rasul Paulus adalah Bapak Yahweh. Kalau dia adalah Bapak Yahweh, otomatis dia adalah ilah lain. Kalau dia mengatakan dia adalah ilah lain, secara otomatis dia adalah nabi dan rasul yang tidak asli. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Anda tadi mengatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat keempat ada kata goa. Cari sampai dunia ini kiamat, tidak akan pernah ada kata goa di situ. Kata goa itu adalah pelintiran. Kata goa adalah suatu bentuk manipulasi di dalam penerjemahan Bible. Cari bahasa Yunaninya, ada kata goa nggak di situ. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Ya, mohon ditanggapi dan mohon dijawab. Ingat, apa yang saya tanya itulah yang dijawab. Saya nanya, kalau ke Jakarta naik apa ya? Kereta atau bus? Naik ini aja, Nandar. Naik ini apa? Perahu. Nah, itu nggak nyambung namanya. Dalilnya Bang, 1 Korintus berapa tadi? Yang Paulus itu Bapak Wahyu. 1 Korintus 4:15. Rudi bingung, Rudi. Wah, googling dia, Rudi. Bingung. Makanya jangan jadi korban terjemahan, Rudi tidak putar. Oke. Gak ada kata gua itu. 2 Petrus 2:4 itu salah terjemahannya. Termehek-mehek sudah dia. Belum lagi dari Jeder, saya. kau. Siap. Bingung kan. Makanya belajar Yunani dibohongi dengan terjemahan. Enteng Nandar, tenang kau, tunggu. Ayo Syuk. Oke, nih. Terima. Oke kawan-kawan ya, jika Bang Nander tadi mengambil dari kritik teks bahasa aslinya beda dengan saya. Kali ini saya membawakan ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus ya teman-teman. Di kitabnya Bang Rudi sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus? Kita dapat melihat dulu ya teman-teman di dalam Matius 24 ya. Matius 24 gitu. Terus saya akan bukakan dulu di sini ya untuk teman-teman semuanya apa yang dikatakan Yesus tentang masalah nabi palsu ya kawan-kawan. Nih, pertama bahwa Yesus mengatakan nih ketika dia memperingatkan sebab Mesias palsu
dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mereka menyesatkan. Oke? Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, apabila kamu ya mendengar orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, ya nih ya, sesuai ayat ini, maka jangan kamu percaya, kata Yesus. Yang pertama ya, berarti orang ini, nabi palsu ini, dia ngaku-ngaku ketemu Yesus. Itu pertama ya. Katanya Mesias ada di sini, Mesias ada di sana ya. Berarti dia pernah ketemu Yesus, katanya seperti itu. Kata Yesus, nih ciri menurut Yesus ya. Lalu kata Yesus dia ada di padang gurun ya. Di padang gurun. Yang kedua cirinya. Yang ketiga dia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Lalu kata Yesus ya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi orang ini, nabi palsu ini ya kawan-kawan, dia ngaku ketemu Yesus ya. Kirinya bertemunya seperti cahaya yang mengkilat dari timur dan barat. Oke? Ya, ini menurut Yesus. Ya, di Matius 24 cerita tentang nabi palsu. Habis itu kita ke Matius 7 dulu ya teman-teman. Di Matius 7 ini tentang penjelasan Yesus ya terhadap pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu ya mengajarkan dari buahnya, ya dari buahnya yang bertentangan dari ajaran Yesus ya. Ciri yang dikatakan di Matius 7 ini, dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan ya. Nah, ingat tuh. Itu ciri yang dikatakan oleh Yesus. Nah, berkaitan tentang masalah nabi palsu ya, di 2 Petrus 2 nomor 1. Saya bukakan dulu. Ini pertanyaan saya ya. 2 Petrus 2 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Petrus? 2 Petrus 2 nomor 1. Ini pertanyaan saya sekalian ya, perhatikan kawan-kawan Kristen. Isinya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah di Israel katanya. Dulu ada juga nabi palsu gitu ya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu ya, yang mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada Kristen, siapa nabi palsu yang datang ke tengah-tengah muridnya Yesus? Jawab ya. Nah, ini menurut Petrus ya, dia nabi palsu ini, guru palsu ini datang ke tengah-tengah muridnya Yesus di antara kamu, katanya ya, di antara kamu. Nah, sesuai dengan ciri-ciri yang saya jabarkan kepada kawan-kawan Kristen melalui kitab Kristen di Matius 7 maupun di Matius 24, ciri nabi palsu, dia ada di bilik, dia ada di gurun, mengaku ketemu Mesias, dan mengaku ketemu Mesias itu melihat Mesias bagaikan kilat memancar dari timur ke barat, dan dia datang ke tengah murid-muridnya Yesus. Saya mau bertanya kepada kawan-kawan Kristen, siapa nabi palsu yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus? Silakan. Udah panik nih Rudi nih. Yes. Segini komentar. Aduh. Pasti lain ditanya, lain dijawab. Ayo, Pencet gaskan. Nandar, pencet. Udah aku pencet, terima. Oke, terima kasih Nandar ya. Saya balikkan dulu kamera ya. Ya, di dalam kitab tadi, gua itu dikatakan dengan Seira. Ini Nandar, Seira ya. 4577 kodeknya. Ini. Jadi itu artinya apa? Di sini gua. Ini ada nih.
Goa-goa. Dalam terjemahan baru dijelaskan itu adalah goa-goa. Oke Nandar ya. Bukan taros ya, yang artinya neraka, sejenis neraka, alam gelap, bukan itu Nandar. Oke. Sekarang aku bukakan dengan kau dulu Al-Qur'an sebelum lupa. Di surah Al-Ahzab 33, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup nabi-nabi. Yang mau kutanya, yang penutup nabi kan Muhammad, penutup rasul siapa? Enggak ada dibilang di sini penutup rasul ya. Paham kau Nandar ya? Di dalam ajaran Islam apa ciri-ciri nabi palsu? Kamu mau tahu dulu. Oke. Yang kedua, ini kalau kita baca di dalam surah Yunus surah 10 ayatnya yang ke berapa nih? 47. Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikan keputusan mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Jadi Nandar, akan datang rasul, nabi penutup betul Muhammad, rasul penutup belum, karena tiap-tiap umat. Kau umat Indonesia loh kau Nandar, kau bukan umat Arab. Nanti tunggu, mungkin akan datang rasulmu, kita nggak tahu ya. Oke. Sekarang saya jawab dulu pertanyaan si Ustaz Yusuf ya. Adalah kelucuan mereka ini kawan. Yusuf sudah menjelaskan ciri-ciri nabi palsu di bilik, di gurun. Saya setuju. Karena Matius 4 ayat 1 dikatakan apa? Yesus itu dipertemukan dengan iblis di gurun. Dan ini bukan kebetulan ya. Ustaz Yusuf tadi bilang apa? Dia hanya seperti cahaya dari timur ke barat. Saya nggak tahu. Kalian boleh teliti lah, cari di Al-Quran, arah mata angin itu aja timur barat, timur barat, timur barat terus. Utara selatan itu nggak ada. Sementara di dalam Bible ada utara, ada selatan, timur barat aja kawan. Jangan lupa kalian kasih mawar ya, biar kita kalahkan dulu dia. 36 tapi nggak terkejar ya, sudahlah, nggak usah, lupakan aja. Pendukung mereka lebih banyak dari kita. Itu saya nggak tahu apakah kebetulan atau tidak. Bisa dicek di Al-Quran. Carikan saya ada mata angin selain timur sama barat. Gak ada. Terima kasih Ucup atas apanya. Kemudian kalian menerjemahkan nabi palsu itu bagaimana sih? Coba kalian bawa dulu dari kitab suci kalian. Apa definisi nabi palsu? Kalau saya tadi sudah saya jelaskan nabi palsu itu ini loh. Bahkan Ucup sudah menjelaskan. Kemudian yang ngambil 2 Petrus 2 ayat 1. Ini yang lucu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah. Dibilang umat Allah. Petrus itu hidupnya itu masih jauh setelah Yesus naik ke surga. Dan dia itu pun sampai ke daerah Arab, perbatasan itu ya. Ayat ini menjelaskan di Arab itu ada umat Allah, Nasrani, Kristen Ortodoks ada di sana. Jadi jangan kalian kira ini bicara Yerusalem, enggak. Oke. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Maka datanglah kepada umat Allah yang di tanah Arab guru palsu. Paham enggak? Apa yang disampaikannya? Galatia 1 ayat 8. Injil yang disampaikan berbeda dengan Injil yang disampaikan para rasul. Saudara, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kalau ajaran Yesus tidak ada yang membinasakan. Kasihilah musuhmu, jangan kau katakan orang-orang kafir. Tapi kalau ajaran palsu, bunuhlah orang yang tidak sepaham dengan kita, bunuhlah orang yang tidak menyembah Tuhan kita. Itu ajaran nabi palsu. Dia itu tidak membawa ke surga, tapi membawa kebinasaan. Nah ini ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Disangkal, oh nggak ada penebusan dosa. Ini disangkal. Ini bukan berbicara hanya di Yerusalem, di Arab Saudi pada zaman dulu, juga di daerah Arab sudah banyak orang Kristen. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu itu tidak punya juru selamat. Mereka hanya membuat kekuatan mereka sendiri, perbuatan mereka itu yang membawa dia ke surga. Padahal tidak ada yang bisa menunjukkan jalan ke surga bagi mereka. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya Nandar jangan panik nih. Nandar kalau aku udah mau ngomong udah mau panik. Santai Nandar. Udah. Rudi nggak jawab pertanyaan saya teman-teman. Santai. Sudah tadi itu Sera. Udah. Apa tadi? Sera itu bukan gua. Seira. Siapa bilang enggak? Gua nanti kau Sera itu jelaskan lah. bukan gua. Udah nanti saya jelaskan. Tunggu giliran kau. Oke dulu, biar nggak usah bertengkar di tengah-tengah. Jangan Nandar gelisah kau. Nandar ya. Oke, teman-teman. Ya bisa di mute dulu semua ya. Oke, Nandar kebiasaan begitu kalau debat sama saya. Kalau saya mau ngomong dia udah langsung panik aja, udah langsung deg gitu jantungnya. Oke Nandar, yang pertama saya mau jawab dulu apa yang ditanyakan Pak Ustadz Yusuf PI di dalam 2 Petrus 2 ayat yang 1 itu udah dijawab dah. Di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 itu jawabannya. Saya baca ya. Tetapi sekalipun kamu adalah seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itu sudah disampaikan tadi oleh Bang Rudi Yohanes di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 terkait dengan pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, terus di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Bapak di situ terus disamakan dengan Bapak sang sumber. Ingat, di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-15, Rasul Paulus tidak menyebut dirinya sebagai Bapa sang sumber, tetapi dia menyebut dirinya sebagai Bapa yang membawa jemaat Korintus kepada Kristus. Bedakan itu dua hal yang berbeda Nandar. Makanya kalau baca Alkitab itu dilihat dulu betul-betul, ya kan? Dan Nandar, saya sudah jawab apa yang menjadi pertanyaan Nandar di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Terus saya tambahkan tadi untuk membacakan ayatnya Galatia 1 ayat yang ke-8. Nah sekarang saya mau bertanya, siapa saja yang mau menjawab silakan. Kita berbicara tentang nabi-nabi palsu. Banyak dari teman-teman muslim itu ya yang selalu menyamakan antara Yesus dan Isa, mengklaim kalau Yesus itu adalah Isa di dalam imannya. Nandar mulai panik. Saya cuma minta satu, tapi saya minta pakai data dan dalil sebelum saya lanjutkan ke Nabi Muhammad. Saya mau data Isa dulu. Tunjukkan historikalnya Isa itu hidupnya di abad keberapa? Itu dulu. Saya minta historikalnya, jangan langsung berubah muka Nandar. Datanya, hadis, Al-Qur'anmu. Jangan bawa website, jangan bawa liputan 6 seperti yang saya pernah berdiskusi. Saya minta data. Ini akan membuktikan ini fiktif atau benar-benar pernah ada. Yang saya tekankan, tunjukkan Isa di dalam iman Bang Nandar itu atau Pak Ustadz Yusuf hidupnya di abad keberapa? Pakai data Al-Quran dan hadis. Jangan bilang kalau Al-Quran itu bukan buku sejarah, masih ada hadis. Saya minta data melalui hadis dan Al-Quran. Saya tidak butuh website. Karena Bang Nandar harus pede dengan iman Bang Nandar, terus dengan hadis, dengan Al-Quran, ya. Saya minta datanya ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau bertanya juga. Sebentar, saya buka dulu, saya lupa kan mau bertanya apa. Saya mau bertanya, di dalam Quran, bisa ada waktu nggak? Nanti waktu saya. Di dalam Quran 18, bentar ya. Quran 18, surat Al-Kaf ya, ayat yang ke-65. Saya bacakan aja ya, saya tidak balik kamera, silahkan dicek. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Yang jadi pertanyaan saya, siapa hamba di dalam surat Al-Kaf ayat yang ke-65 dan apa yang beliau lakukan? Ingat ya, dua pertanyaan saya Bang Nandar. Saya minta data dan dalilnya. Ya, saya minta data dan dalilnya. Isa itu hidupnya di abad keberapa? Saya minta datanya di dalam hadis maupun Al-Quran. Yang kedua, di dalam surat Al-Kaf ayat yang ke-65, siapa hamba yang tertulis di dalam surat Al-Kaf yang ke-65 dan apa yang dilakukan beliau? Ya, Bang Nandar ya. Mungkin Bang Rudi mau menambahkan, silakan Bang. Oke, terima kasih. Tolong Nandar, jangan nggak kau jawab ya sama Yusuf. Apa ciri-ciri nabi palsu atau rasul palsu di dalam Al-Quran? Kita ingin tahu.
Jangan kau katakan Nabi Muhammad itu rasul terakhir. Nabi terakhir iya. Rasul terakhir kenapa dibilang di surah Yunus 47 akan datang rasul untuk kaum masing-masing. Kau orang Indonesia, orang Sunda, akan datang nanti untuk orang Sunda rasul. Kita nggak tahu. Kalau menurut itu ya Nabi terakhir betul Muhammad, rasul terakhir. Coba kau uraikan itu Yunus 47 sama Al-Ahzab 3340. Terima kasih. Baik, baik. Kalau bisa lagi diskusi kita nggak usah buat tepuk tangan, ketawa-ketawa itu ya. Iya, siap. Iya. Sportif lah, jangan kayak anak-anak. Siap. Ya, nanti. Oke. Terima. Ini bubuk semuanya nih. Diterima dong. Terima. Di dalam Islam itu teman-teman, al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Ngomong tentang Islam saja salah si Rudi. Sebutkan ciri nabi apa palsu di dalam Islam. Kenapa kalau nabi yang ada nabi yang terakhir, rasul ada nggak yang terakhir? Di dalam Islam itu rasul itu otomatis nabi. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada nabi setelahku. Jadi yang disebut rasul itu pasti nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada nabi setelahku, berarti secara otomatis tidak ada rasul. Karena nabi itu pasti rasul. Kalau rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Itu di dalam Islam. Oke. Yang pertama, makanya belajar dulu. Jangan terguncang. Ini disepakati di dalam hukum Islam itu nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah barang tentu sebagai nabi. Nah, teman-teman lihat nih. Rudi. Teman-teman lihat ya. Jadi 2 Petrus 2 nomor 4 itu adalah bentuk manipulasi ya kebencian mereka terhadap Rasulullah SAW. Karena di dalam bahasa Yunani nggak ada kata goa di situ. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman bubble hub-nya 2 Petrus 2 nomor 4. Saya tunjukkan yang pertama kita harus tahu dulu nih, goa itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Nih, goa itu dalam bahasa Inggrisnya cave ya. Sekarang kita lihat nih Rudi. Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 nomor 4. Anda tadi mengatakan apa? Tadi Anda mengatakan serais. Ya, serais itu in chains, rantai, bukan goa. Coba diperhatikan ini. Serais itu in chains, yaitu rantai. Makanya saya lebih condong kepada terjemahan ayatnya nih. Perhatikan nih terjemahan ayatnya 2 Petrus 2 nomor keempat ya. Ini terjemahan Gabrul ini yang pertama ini ya. Itu tendensi kebencian. Ini kalau yang versi ayatnya, yaitu versi Alkitab yang terbuka, bukan Alkitab yang tertutup. Sebab jikalau Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman, bukan goa. Makanya ada ketidakjujuran di dalam penerjemahan LAI. Tolong, aku mohon kepada Oten jangan pakai LAI lagi. Banyak terjemahan yang keliru dan kalian tidak tahu. Jeder. Ya, ini aduh di report nih, kenapa nih teman-teman? Aku kok muter-muter nih sebentar ya. Waduh, di report nih sebentar ya. Jangan repot-repot lah. Aman itu, aman. Ini di mute dulu, di mute. Aku lagi ngomong. Aduh, kenapa ini? Sebentar, live akan berakhir. Waduh, aku di report mulu teman-teman. Sebentar. Mengganggu aja nih, visual apa nih? Oke. Dan Oki ini malah ngalor ngidul. Nandar jelaskan Isa. Kita tidak membahas Isa dan Yesus. Kita sedang membahas Nabi palse. Ya, kok larinya ke Isa dan Yesus? Nanti sama saya kalau berani. Yesus dan Isa, apakah oknum yang sama? Ini kita tidak membahas tentang Yesus dan Isa. Kita membahas tentang Nabi palse. Nah, saya kuatkan nih pertanyaan Ustadz Yusuf ya tadi ya. Saya tunjukkan di dalam Matius 7 ayat ke-15.
Nah, teman-teman, perhatikan Rudi. Ini saya tanya kepada kamu ya, tolong dijawab. Ini perikopnya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, siapakah nabi palsu yang nyamar jadi Kristen? Karena domba itu adalah manifestasi dari pengikut Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Di dalam bahasa, mepet waktunya, lah nanti. Sekarang pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang menyamar jadi domba dan mendatangi 12 murid Yesus Kristus? Siapa? Tolong jawab. Ya, untuk menguatkan yang tadi tuh, siapakah nabi palsu yang nyamar jadi domba dan mereka mendatangi murid-murid Yesus Kristus? Jawab, jeder kan. Tertunduk semua, lesu saudara-saudara yang terkasih. Bang Nandar, kalau nggak cukup waktunya nggak apa-apa, pakai waktu saya lah, jangan sampai terpotong argumentasinya gitu. Dikit Ustaz. Boleh. Ya, boleh berarti ya kayak gitu ya. Oke dah. Boleh. Siap. Terima kasih. Masya Allah. Ini saya lanjutkan. Nah, terima. Ya, tunjuk kepada saya, diterima. Udah belum ini? Belum ya? Udah. Tunjuk kepada saya satu nama seorang nabi palsu yang nyamar jadi domba yang mendatangi murid-murid Yesus. Karena di dalam bahasa Ibraninya, hijaharu min nevi ay hasheker han habaim alaihim. Jadi datang kepada kalian nabi-nabi palsu ini, kepada murid-murid Yesus, karena konteksnya di sini Yesus berbicara dengan para murid Yesus. Bilbus kebasim, dan nabi palsu ini menyamar seperti domba. Yubetok tokam zeebim torfim hem, ya. Tetapi mereka ini adalah serigala buas. Saya tunjukkan ya. Saya tanya dan saya juga tunjukkan kepada Anda siapa nabi palsu itu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Sorry. 13 nomor 1. Ternyata Rasul palsu, Nabi palsu yang datang kepada para murid hanya Saulus. Itu saja, nanti bahasa Ibrani dan lain sebagainya nanti saya jabarkan di sesi berikutnya. Jadi tunjuk kepada saya seorang nabi palsu yang nyamar seperti domba selain Rasul Paulus. Karena tidak ada nabi palsu yang nyamar seperti domba yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Tepuk tangan saudara. Silakan Ustaz lanjut. Begini, pertama dari Bang Oki, saya tidak menjawab Bang Oki ya, karena out the topic gitu ya. Nabi Isa di zaman apa katanya hidup? Apa hubungannya dengan nabi palsu? Ya, out the topic. Terus saya soroti dari Bang Rudi gitu ya. Bang Rudi kan tadi udah dibilang Rasul itu pasti nabi ya. Kalau nabi belum tentu Rasul. Nah, Nabi Muhammad itu seorang Rasul, ada di dalam Al-Fat ayat 29. Terus ada juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul. Kalau Rasul udah pasti Nabi. Jadi ya sesuai Al-Ahzab ya, dia penutup para Nabi, artinya dia penutup para Rasul. Gimana sih? Nah, ya itu jawaban buat Bang Rudi, pakai dalil tuh ya. Terus untuk masalah ciri Nabi palsu yang saya tekankan tadi di 2 Petrus 2 nomor 1, saya pun minta sebuah nama. Ya, saya sepakat dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus ya, bahwa ciri-ciri nabi palsu itu dia mengaku ketemu Mesias di padang gurun. Kita dapat merujuk ya teman-teman, ini hanya kepada Paulus gitu ya. Paulus ketika di perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu bukan padang hutan, tapi padang gurun ya. Gitu. Damsyik adalah padang gurun. Di sana Paulus mengaku ketemu Yesus ya, dengan bentuk apa? Bentuknya apa?
bentuknya adalah cahaya yang memancar. Ya, nih cahaya yang memancar. Kisah Para Rasul 9. Ya, Paulus ketemu Mesias di padang gurun, ya, dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus sebagai nabi palsu. Ya, silakan kalian bantah kitab kalian sendiri dan kalian bantah Yesus kalian sendiri, gitu ya. Nah, berkaitan tentang masalah ia di dalam bilik, saya juga sepakat Bang Rudi, karena Paulus ini dia di dalam bilik penjara. Ya, di Kisah Para Rasul, bentar ya teman-teman. Ya, Kisah Para Rasul 16 ya. Ketika Paulus masuk penjara, ya, Kisah Para Rasul 16 di Filipi, kepala penjara Filipi, 1 bab bisa Anda baca. Paulus di dalam bilik, ya, bilik penjara. Jadi saya sepakat Bang Rudi, nabi palsu itu kata Yesus, ia di dalam bilik, ia di padang gurun, ketemu Mesias, bentuknya cahaya, dan datang ke tengah muridnya Yesus, menyamar sebagai domba. Di sini saya catat ya kawan-kawan, ciri nabi palsu, ketemu Mesias, nggak memancar seperti cahaya di padang gurun, dia di dalam bilik, menyamar jadi domba. Nah, habis ini ada lagi nih yang mau saya sampaikan ciri nabi palsu. Silakan dijawab siapa namanya, ya. Bingung. Aduh, oke, kasihan nih. Jangan out the topic ya, Ki. Nanti saya jelaskan karena kalian tidak mampu menanggapi itu. Cep, Apa cep, saya cep, dulu cep, Bang oke. Johannes? Boleh saya dulu? Waktunya nih. Oke. Waktunya kita mulai lagi ya. 5. Rodi ketampal bolak-balik. 2 Petrus 2:4, mana ada kata gua di situ. Siapa duluan? Saya duluan. Belajar bahasa Inggris. Atau Bang Rudi? Tuh, diterima. Oke. Ya teman-teman, inilah ya keanehan dari Yonatan Nander dan Pak Ustadz Yusuf PI. Tadi ada WA masuk ke saya, temanya Nabi Rasul Palsu. Saya pertanyakan, dengan Anda itu Nabi Anda? Kalian jauh-jauh ngomong di dalam Alkitab, dipertanyakan nabimu adanya di abad keberapa? Itu benar-benar ada atau tidak ada? Historikalnya jelas atau tidak jelas? Karena kalian tidak mampu menanggapi, tidak mampu menunjukkan datanya, terus kamu bilang out of topic. Jelas-jelas tema yang kalian usulkan nabi atau rasul palsu. Loh, kita harus buktikan dari segi historinya dong. Ayolah, gunakan logika kita. Seperti apa kita ingin membenarkan suatu kejadian kalau historinya aja kita tidak tahu, hal mendasarnya kita tidak tahu. Kalian yang bikin tema dipertanyakan, Isa kan di dalam iman kalian nabi. Saya cuma minta hidupnya di abad keberapa, tunjukkan saya datanya, gitu loh. Siapa yang out of topic? Kan itu nabi. Buktikan kalau memang itu benar-benar ada dengan fakta historikalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dua dari kalian tidak menjawab pertanyaan saya. Al-Quran yang saya bawakan, siapa hamba? Di dalam Quran 18 ayat yang ke-65, sibuk bahas Alkitab aja. Itu dari tadi. Nandar Yusuf PI, surat ke-18 ayat yang ke-65, siapa hamba di situ? Tidak kalian jawab. Kenapa? Tidak mampu untuk menjawab itu. Terus pertanyaan dari Bang Rudi Yohanes, saya tidak menanggapi dulu ya. Bukannya tidak ada pertanyaan dari Bang Nandar dan Ustadz Yusuf yang harus ditanggapi lagi, sebenarnya sudah dijawab. Masalah 2 Petrus 2 ayat 1 itu jawabannya ada di dalam Galatia ayat yang ke-8. Tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran kalian itu seperti apa, yang bisa membantah nabi kami di dalam Alkitab. Dari tadi merujuknya pakai Alkitab terus. Ini saya ulangi sama Nandar, terserah kalian mau bilang ini out of topic atau apa ya. Tunjukkan historical Isa di dalam iman kalian adanya di abad keberapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
hamba di dalam Quran 18 ayat yang ke-65, saya minta data dan dalilnya itu merujuk kepada siapa? Karena saya bisa buktikan setelah ini itu merujuk kepada siapa. Dan saya minta apa yang dilakukan hamba di dalam Quran 18 ayat yang ke-65 itu. Saya bisa tunjukkan setelah ini. Tapi saya minta data dan dalilnya dulu ya. Quran 18 ayat yang ke-65. Silakan Bang Rudi Anes, ambil aja waktu saya Bang. Saya cuma menambahkan itu aja. Oke, terima kasih. 5 bulan saya tinggalkan dunia perdebatan, tetap aja Uclim ini memamerkan keoonan bangga, namanya begoders. Kenapa saya katakan bangga? Rasul bukan nabi. Rasul adalah nabi. Nabi belum tentu rasul. Kalau dibilang nabi terakhir, kan belum tentu rasul terakhir. Kecuali dibilang rasul terakhir, pasti nabi terakhir. Paham nggak? Kalimat-kalimat yang kalian sodorkan kalian sendiri nggak tahu. Rasul sudah pasti nabi. Kalau dibilang rasul terakhir, sudah pasti nabi terakhir. Kalau dibilang nabi terakhir, belum tentu rasul, kan itu. Kok otaknya nggak jalan sih? Tapi sok-sokan, wow, bahasa Ibrani. Sekarang bahasa Yunani, kubuka langsung yang Yunaninya ya. Lucu. Cara membuktikannya kau ambil gua bahasa Indonesia, kau translate ke bahasa Inggris, terus dari bahasa Inggris kau mana bisa begitu caranya Nandar? Ini langsung bahasa Greknya. Nah ini nih. Kau lihat 4577. Yang kau pakai 4577 enggak? Nah ini lagi Grek, langsung Greknya aja. Ini sama ini Nandar. Nah ini. Kau klik aja, muncul nih Syaira ini. Oh bukan itu, orang itu tertulis di situ begitu. Mau kau karang-karang, kau translate dulu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Memang kita sedang membicarakan bahasa Indonesia, kan tidak? Dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, iya, bukan dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani, nggak nyambung lah Nandar. Kau ambil nanti dalam bahasa Indonesia beras. Dalam bahasa Inggris beras itu banyak makna. Beras yang bagaimana? Habis, tunggu dulu, pencet lagi Nandar, start lu. Kubal balik ku habisin Nandar. Ayo, pencet Nandar. Oke. Terima woi, terima woi, terima. Sudah, tunggu, masih putar-putar, sabar dong. Ya. Sekarang yang lebih lucu lagi kawan-kawan mengenai si Nandar dan Ustaz Yusuf ini. Sudah jelas dibilang akan datang rasul kepada kaumnya masing-masing. Lah kok kaum siapa? Kok kan kaum Sunda. Si Yusuf kaum Kalimantan. Sudah datang belum rasulmu? Kalau nabi iya, kalau rasul itu untuk kaum masing-masing. Pahami dulu itu. Sesudah itu kami minta mana definisi nabi palsu di dalam Quran untuk kita uji bahwa di dalam Bible itu ada nabi palsu. Kalau kita mau main silang-silang kan begitu. Kau suruh kami membuktikan nabi palsu, sudah kami jelaskan. Gak perlu kami sebut namanya siapa. Kalian lucu, harus namanya siapa? Masa harus kami sebutkan? Nah, kemudian Yusuf mengatakan, saya percaya dia dibilik. Ngerti nggak arti bilik? Apa beda bilik dengan penjara? Penjara itu bukan bilik. Bilik itu kamar, kamar. Bukan penjara. Aduh, cup. Kemudian, kenapa Oki bertanya tentang Nabi Isa? Karena ada pembuktian di Galatia 1 ayat 8. Sekalipun itu malaikat, apabila dia menyampaikan Injil yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan, maka terkutuklah dia atau nabi palsu. Jadi kalian selalu mengatakan Isa adalah Yesus. Ya buktikan. Isa itu hidup di abad keberapa, zaman keberapa? Kasih literatur kalian dari Quran dong. Hadis boleh, silakan. Ini loh Isa hidup, lihat si Nandar mukanya udah langsung belong-belong itu, pakai listip. Ini loh Isa bilang bahwa dia bukan tokoh fiktif, ini nabi asli loh Isa. Kayak gitu cara menjelaskan sama kami.
Sehingga kami percaya, oh iya ya, Isa rupanya bukan nabi atau rasul palsu atau nabi palsu, betul adanya. Dia hidup di bawah kaisar. Kaisar siapa ya? Untuk menentukan Isa itu ada abad keberapa, cari kaisarnya siapa. Dia kan mau membuktikan tadi nabi palsu. Kita kan judulnya nabi palsu ya. Sudah itu Sinandar lucu. Dia berbicara siapa yang datang, itu tidak berbicara saat itu. Firman Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Makanya di tanah Arab itu sudah ada orang Kristen. Maka datanglah nabi palsu, berkedok dia mengenal yang namanya Yesus. Tapi yang disampaikan Yesus dengan versi lain. Dan dia mengatakan sudah bertemu dengan Yesus di atas langit. Bahkan dia memimpin ibadah dengan Yesus. Mesias sudah bertemu. Kan itu. Di sini ada Mesias katanya. Itu harus kau pikirkan. Aduh. Oke, kalau yang ada yang mau disampaikan silakan Ki. Suara nggak ada, oke, suara. Oke, sebentar. Mulai. Nggak ada suara, oke. Nggak ada suara, dikasih Oke, tahu. untuk Nandar dan Pak Ustadz Yusuf PI, jangan kalian setelah ini ngomong out of topic pertanyaan saya. Kita ingin membuktikan siapa nabi palsu yang sebenarnya. Maka hal-hal mendasarnya kita harus tahu dulu. Jawab pakai data dan dalil. Isa di dalam iman itu ada di abad keberapa? Jangan dilupakan Quran 18 ayat yang ke-65. Saya minta data juga. Hamba di situ siapa? Terus saya tambahkan lagi satu pertanyaan. Nandar jangan panik, Nandar, nanti out of topic, kebiasaan. Ya kan? Oke, di dalam sebentar teman-teman ya, saya bukakan Qurannya. Quran 45 ayat yang ke-16. Quran 45 ayat yang ke-16. Masih ada 47 ya. Sesungguhnya mereka sekali-sekali tidak Quran ayat ke-16 ya, sebentar. Ya, sungguh kami benar telah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab suci, hukum dan kenabian. Ingat ya. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab suci, hukum dan kenabian. Kami pun telah menganugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas semua umat yang lain di alam ini. Jadi kalau menurut Quran 45 ayat 16 seluruh nabi itu kan berasal dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Israel? Silakan. Oke, sekali-sekali kalian jawab pertanyaan kami dari Quran, jangan lagi Bibel terus. Makanya larinya ke Bible aja, enggak pede kayaknya. Lanjut. Kalau nggak sanggup angkat bendera putih. Kok sewot? Ya, dibawain bibelnya sewot. Lanjut. Suara, Bang Nandar, suara. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Rudi, Yohanes dan Oki dari tadi semuanya bersumber dari si jahat. Rudi, ada lagu dari Dewa 19, jujurlah padaku kalau kau tidak ngerti Bible. Saya tunjukkan. Coba ente download sebuah aplikasi ya. Nih saya tunjukkan aplikasinya. Ini adalah Hebrew dan Greek interlinear ya. Kita buka di sini. 2 Petrus 2 nomor keempat. Ini ada kata-kata serais. Kita lihat di sini ya, G4577. G4577 ternyata serais itu artinya adalah rantai. Dalam bahasa Inggrisnya chain, makanya ada namanya chainsaw ya, pemotong rantai pemotong. Kalau kita lihat website yang Anda buka juga Rudi, itu artinya nih saya tunjukkan kepada Anda. Goa itu hanya di dalam terjemahan, di dalam TB ya, karena kalau di dalam TL itu rantai.
Nah, nih saya lihatkan kepada kamu dalam TL ya. Nah, di dalam TL kita lihat teman-teman ya, kode yang sama, sebentar mana nih? Nah, kode yang sama artinya rantai ke dalam rantai 4, 5, sedangkan di dalam TB kok diterjemahkan jadi gua gitu loh. Kita lihat nih kata gua ya. Kata gua nih, ini nih. Lihat ya teman-teman ya, 4577. Kita klik nih 4577. Kita klik, lihat nih teman-teman. Lihat definisinya apa di sini? Align, a'raf, attain. Jadi ini terjemahan menyesatkan ini dari apa? Dari LAI ini. Makanya saya bilang jangan pakai LAI lagi. Nah, tadi sudah saya kasih contoh. Di dalam terjemahan Bible sendiri ya. Mana tadi? Itu artinya adalah rantai ya. Saya tunjukkan kepada Rudi nih, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 nomor keempat. Nih, kita lihat di dalam ayat itu rantai di sini. Sebentar, kok jadi gede nih layarnya? Aduh, sabar. Balik lagi kamera, jadi kecil. Nih, teman-teman lihat nih ya. Kalau di dalam ayat Alkitab yang terbuka, di sini terjemahannya dalam rantai kegelapan, bukan goa. Makanya jujurlah, ini kata goa diterjemahkan dari mana? Di dalam interlinear nggak ada kata goa. Jadi itu sudah manipulasi terjemahan itu. Jadi jangan percaya lagi dengan 2 Petrus 2 nomor 4 itu goa, itu terjemahan yang salah. Rudi, Matius 7 ayat ke-15 bukan hanya berbicara tentang, nah, di sini ada apa? Ada cluenya, yaitu menyamar seperti domba. Saya tanya sekarang, nabi palsu mana yang mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba? Cuma Rasul Paulus. Saya bisa menyebut nama karena di dalam, coba perhatikan ini, di dalam Kisah Para Rasul 13 ternyata Rasul Paulus, teman-teman, saya kasih tahu ya, Paulus sebelum bertobat menurut iman Kristen namanya adalah Saulus. Ternyata ketika dia menjadi Saulus, dia adalah nabi dan rasul. Nggak tahu rasul dan nabi siapa. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya ya. Neviim, Yumorim, Hayu, Bakhila, Asher, Ba'antokia, Barnaba, Shimon, Hanikra, Niger, Lukios, Hakirene, Menahem, Asher, Gudalim, Hordos, Sar, Saulus, Sar, Haroba, Fesaul. Ternyata si Paulus ini adalah nabi dan pengajar sebelum dia menjadi rasul. Karena setelah menjadi rasul namanya bukan Saulus tetapi Paulus, gitu loh. Kalau kita lihat Matius 7 ayat ke-18, cirinya apa? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang buruk ya, dan tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Rasul Paulus itu dulunya adalah pohon yang tidak baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Rasul Paulus pohon yang buruk, makanya buahnya buruk. Anda tahu Stefanus martir karena apa? Dipitnah oleh Rasul. Jeder kan. Aduh, kasihan Rudi nih, bubuk. Kalah mulu dari tadi nih. Nggak usah pala kau buat suara-suara apa itu. Ayo kawan, semangat. Masa kalah terus kita dari mereka? Ya, iyalah, PK. Tapi Oh, kalau jangan santai dalil ya, mereka nggak kawan-kawan. bisa ya. Sampai hari ini belum bisa tunjukkan Nabi Isa hidup abad keberapa ya. Jangan sampai mereka menang, teman-teman. Kirim-kirim singanya gitu ya. Oke, yang ngeledek sedikit ya kawan-kawan. Terus juga saya mohon maaf tadi sambil makan cemilan sedikit gitu ya. Biar fokus. Saya jawab dulu pertanyaan Bang Oki sesuai dengan yang dia pertanyakan, siapa hamba yang dimaksud. Itu adalah Nabi Khidir ya, Bang Oki ya. Nih dapat kita lihat di tafsiran Ibnu Katsir pun ya. Yang kamu pertanyakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 65 itu adalah Nabi Khidir. Oke. Ini ceritanya panjang sesuai hadis ya, dan berpart-part gitu ya. Tapi pada intinya itu aja. Terus yang kedua,
Nabi Isa hidup di zaman siapa? Oke teman-teman, karena yang kita bahas adalah masalah nabi palsu ya, saya hanya akan menunjukkan pengakuan Tuhan semesta alam bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Oke? Nah, di dalam Quran surah Maryam ayat 30 ya teman-teman. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lalu Nabi Isa ini hidup di zaman siapa? Apakah penting bagi kita? Enggak penting kan? Yang jelas ada pengakuan dari Tuhan semesta alam